Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini Allah memudahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Allah pilih kita dari sekian banyak umatnya, dari sekian banyak manusia. Allah pilih kita untuk menghadiri tempat ini. Sungguh Rasulullah pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan tidaklah mungkin seorang bisa paham agama kecuali dia mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka mudah-mudahan salah satu indikator ketika Allah menghendaki, menginginkan kebaikan untuk kita, hari ini Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu ini. Ini patut dan wajib kita syukuri, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Jangankan kok untuk hadir majelis ilmu, bahkan seperti sholat 5 waktu saja kadang-kadang kita masih mengulur-ulur waktunya. Berat memang. Makanya sekali lagi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu ingat bahwa inilah bekal-bekal kita semuanya. Menuntut ilmu, sholat, baca Al-Quran, inilah bekal kita untuk di hari kemudian. Ingat selalu firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surat apa ini? Ayat berapa? Ayat berapa? 17 apa 19 apa 18? 18, Masya Allah. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang sudah kita siapkan. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan fa insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan adab dalam memberi nama buah hati. Kemarin kita sebutkan bahwa di antara adab dalam memberi nama anak adalah memberikan nama dengan nama yang baik, termasuk memberi nama pada hari yang keberapa? 7. Boleh nggak sebelum itu? Boleh. Ya, boleh memberi nama anak sebelum hari yang ke-7. Dasarnya apa? Telah kita sebutkan dari sahabat Anas bin Malik. Ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wulida lilailah," ya. Semalam telah lahir anakku dan ku beri nama seperti ayahku, yaitu Ibrahim. Dan banyak hadis yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian termasuk di antara adab memberi nama anak adalah memberi nama yang Islami. Selain baik adalah apa? Islami. Ya. Seperti apa? Abdurrahim, Abdul Aziz, ya. Atau juga Abdurrahman, Abdullah. Ini nama-nama yang baik. Bahkan fatwa Lajnah Daimah kemarin kita sebutkan mengurutkan nama-nama yang terbaik. Yang paling atas apa? Abdullah dan Abdurrahman. Sesuai hadis riwayat siapa? Imam Muslim, ya. Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Gak apa-apa sak kampung jeneng Abdullah kabeh. Ya kan yang beda nanti binnya kan. Benar? Coba nanti dibuka, ya, silsilahnya keluarga Ali bin Abi Thalib. Kok sak pengisor lak meh podo. Ya, gak apa-apa. Anake jenenge Abdullah, duwe anakne jenenge duwe anakne jenenge gak apa-apa, boleh, sah-sah saja. Ya, tapi ingat dalam memanggil nama anak ojo sak karepe dhewe dul. Nah, iki yo. Jenenge apik-apik kok yo. Piye? Ya. Ini kebiasaan kita. Ini kebiasaan kita, dan kebiasaan seperti ini ya kalau bisa jangan dibiasakan. Nama itu doa, jenenge apik-apik diceluk. Naudzubillah. Kemudian urutan yang kedua apa? Semua nama yang menghamba kepada Allah, ya. Abdul Aziz, Abdul Malik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, boleh memberi nama anak dengan nama para nabi. Yang keempat, nama hamba-hamba yang soleh, terlebih generasi terdahulu para sahabat, ya. Kemudian yang kelima yaitu semua nama-nama yang baik yang mempunyai arti yang benar dan bagus. Boleh nama-nama lokal, ya, Bejo. Terus napa malih? Slamet, Sugeng, nggak apa-apa, boleh. Bahkan ulama membolehkan. Karena tidak ada larangan dalam masalah ini. Bahkan ini adalah nama yang baik, bagus, maknanya versi lokal, ya, bukan versi Jawa, ya, versi lokal. Yang Jawa Barat, yang Kalimantan, kan ada nama-nama yang mungkin bahasa yang memiliki makna bagus, maka tidak mengapa. Dan tidak boleh membuat mainan sebuah nama, sebuah candaan, ya, kemudian dibuat bulian, ya, ini tidak boleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan poin yang keempat. Di antara adab memberi nama yaitu tidak boleh memberikan nama anak dengan nama-nama yang terlarang. Khususnya nama-nama yang diharamkan. Karena ada nama-nama yang dimakruhkan dan ada nama-nama yang
haramkan. Di antara nama yang dimakruhkan, ya, meskipun sebagian ulama juga menyebutkan haram, tapi yang lain menyebutkan hal ini makruh. Di antaranya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tusammiyanna ghulamaka yasara wala robaha wala najiha wala aflah fa innaka taqulu athamma huwa fala yaqulu fayaqulu la. Jangan kalian memberi nama hamba sahaya atau anak kalian dengan nama Yasar, Robah, Najih, Aflaha. Sebab apabila kalian bertanya apakah dia ada, ternyata dia tidak ada, maka akan dijawab tidak ada. Maksudnya begini, Aflah nggak ada. Aflah artinya apa? Aflah, falah, apa? Hayya 'alal falah. Kalau dijawab nggak ada, berarti tidak ada. Robah, beruntung. Kita panggil robah, nggak ada. Artinya apa? Tidak ada keberuntungan. Ya. Inilah makanya dilarang. Ya, karena kalau nggak ada mau nggak mau ya demikian. Apalagi di kelas, robah tidak ada Pak, berarti tidak ada keberuntungan. Ya, makanya Nabi melarang nama ini. Sekali lagi, meskipun sebagian ulama, kalau ada buku yang berbahasa Indonesia itu nanti bisa dibaca-baca, ya, tentang ensiklopedia anak. Di sana disebutkan bahwasanya hal ini termasuk makruh. Ya, termasuk tadi nafi'. Artinya apa? Manfaat. Nafi' nggak ada. Artinya tidak ada manfaat. Jelas ini? Bukan berarti haram, tetapi lebih baik dihindari. Kemudian ada larangan yang bersifat haram, yang harus jangan sampai ini anak dikasih nama demikian. Seperti apa? Memberi nama anak dengan nama Allah, Ar-Rahman, ya, Ar-Rabb, Al-Ahad, As-Somad. Ya. Jumhur ulama mengatakan nama-nama tersebut tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan untuk menamai manusia. Ya, tidak boleh. Rasul menyebutkan inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Sejatinya nama yang paling buruk di sisi Allah adalah malikul amlak, artinya raja di raja. Karena raja di raja siapa? Allah. Ya. Maka sekali lagi dilarang. Bahkan disebutkan oleh para ulama-ulama yang lain seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini tegas pengharaman penamaan makhluk dengan nama Allah karena adanya ancaman yang keras. Nggak boleh. Makanya di sini semangat saja tidak cukup, butuh ilmu dalam memberikan nama seorang anak. Engko saking seringnya maca bismillahirrahmanirrahim, anaknya dijenengi Ar-Rahman, anak kedua Ar-Rahim. Ya. Semangat saja sekali lagi tidak cukup. Maka sekali lagi disinilah pentingnya kita belajar. Gak boleh memberi nama anak dengan Ar-Rahman, Al-Jabbar,
ya. Termasuk Al-Aziz, Malikul Amlak dan lain sebagainya. Atau yang banyak Hakimul Hakim. Apa Hakimul Hakim? Hakimnya para, siapa hakimnya para hakim? Allah. Makanya jangan kasih nama anak demikian. Ya, ini dilarang. Yang kedua, dilarang juga memberikan nama anak yang mengandung penghambaan kepada berhala atau selain Allah. Baik penghambaan kepada nabi, penghambaan kepada malaikat dilarang. Apalagi dengan yang lebih buruk dari itu. Ya. Enggak boleh. Seperti Abdur Rasul. Apa artinya? Hambanya? Nggak boleh. Ya, Abdun Nabi. Ya, Abdul Amir. Gitu. Boleh? Nggak boleh. Atau yang semisal dengan ini, ya. Pernah disebutkan dalam suatu riwayat seorang sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ya, beliau pernah mengatakan, "Kana ismuhu fil jahiliyah Abdu Amr, wa qila Abdul Ka'bah." Dulu nama saya adalah Abdu Amr, atau dalam riwayat yang lain Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Fasammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman. Kemudian, ya, setelah saya masuk Islam, Rasulullah merubah nama saya dengan Abdurrahman. Ini Bapak Ibu dirubah oleh Nabi. Maka nggak apa-apa ngerubah nama itu, nggak apa-apa. Jika nama memang itu dilarang, maka ganti. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika nama itu mengandung penghambaan kepada selain Allah, maka ini diharamkan. Ya, tadi kita sebutkan baik penghambaan kepada nabi, penghambaan kepada malaikat atau yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, bisa dilihat, tidak memberikan nama anak dengan nama yang buruk. Kalbun. Apa? Nah, kalau kolbun, nah, hati-hati ini. Berbeda titik antara kalbun dengan kolbun. Ya, kilab. Apa kilab? Jamaknya kalbun. Hayawan. Nah, meskipun ngarepe api, Muhammad Hayawan, nggak boleh. Hapus belakangnya, ganti. Karena sekali lagi mohon maaf, kadang orang nggak ngerti arti. Makanya pada pembahasan yang lalu kita sebutkan, bahkan ada orang dinamakan apa? Loh, itu kan karena di Al-Quran, setiap mau baca Al-Quran kan ada hadisnya itu. Disuruh membaca ta'awud, a'udzu billahi minas syaiton. Oh, diberi nama. Ya memang ke Arab-Araban gitu loh. Tapi artinya orang nggak bener gitu. Maka ganti. Ya. Atau ahzan. Nggak boleh. Ahzan niku wong sing suwedhe. Ya, nggak boleh. Makanya kemarin kita katakan nama itu sebuah
doa. Maka jangan sampai memberi nama anak dengan nama-nama yang buruk, nama-nama yang bahkan tidak memiliki makna yang bagus, bahkan naudzubillah maknanya adalah sebuah keburukan. Seperti tadi Ahzan, ya, paling sedih. Apa jenengan pengen duwe anak isine nelongso tok? Ya, nggak ingin. Maka ganti. Atau zalimin. Apa artinya zalimin? Orang yang zalim. Ya memang ada unsur kearab-arapannya, tapi juga harus tahu maknanya. Maka alangkah baiknya kalau mau ngasih nama, minta saran rekomendasi dari guru-guru kita. Atau yang paling aman tadi, sebagaimana hadis-hadis Nabi. Tapi ya itu mohon maaf, orang sekarang itu kadang gak terima jeneng sing pendek. Pingine sing rada ono gaya-gayane, ono modifikasine. Ya. Saestu ini yang banyak kami jumpai. Kadang bingung karepe dhewe. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dalam nama yang buruk itu, jika dalam daerah tersebut ada bahasa-bahasa yang bersifat buruk, yang bermakna buruk, ya anaknya jangan dikasih nama itu. Ya. Contoh Mindo. Apa Mindo niku? Anaknya ojo dikasih nama Mindo itu apa? Kambing ya? Jangan. Ini nasihat berharga nih buat kita. Ojo sembarangan ngekei nama anak. Jangan sembarangan. Berilah nama-nama yang baik. Atau memberi nama anaknya dengan nama khizib, khanzab. Apa itu? Tugasnya apa? Menggoda orang. Dzaka syaitan. Ya, ini ada sebuah hadis di mana ada seseorang pernah mengadu ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gangguan yang dialami ketika sholat. Maka Nabi bersabda apa? Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Itu adalah setan namanya khanzab. Nah, iki rumaca artine ujug-ujugane jenenge khanzab. Yo ada ke Arab-Arabane. Tapi mosok anake jenenge setan atau a'war. A'war itu apa? Apa? Apa a'war itu? Iblis yang tugasnya apa? Menggoda manusia. Untuk apa? Walhan dan lain sebagainya. Ini nama-nama iblis. Ya jangan kasih nama anak dengan nama-nama tersebut. Maka perhatian nih orang tua. Sekali lagi ojo gur modal semangat. Ya jangan hanya modal semangat. Pahami maknanya. Carilah nama yang bagus, nggak butuh dawa. Bahkan sebagian ulama itu ada yang mengatakan, sebagian ya, makruh memberi nama anak dengan terlalu panjang itu. Sampai demikian. Ya. Nek jare wong Jawa engko kaboten ikut jarine terus tiyang Jawa lho. Kula mboten ngomong iki ya. Makane jenamine tiyang-tiyang biyen iku gur sak kata. Bahkan orang-orang yang sepuh itu nggak mau memberi nama anak dengan double-double. Ya, nggak mau satu kata. Ya, seperti kami itu sak keluarga di sini sak kata kabeh. Ya. Itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam,
tidak menggabungkan nama Muhammad dengan julukannya yaitu Abul Qasim. Dalam hal ini Abu Hurairah berkata bahwa Abul Qasim bersabda, siapa Abul Qasim? Samu bismi wala taktanu bikunyati. Berilah nama dengan namaku dan jangan kalian menjuluki dengan kunyahku, yaitu Abu Al Qasim. Ya. Ini yang disampaikan. Meskipun hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Apakah memberikan julukan ini hanya saat Nabi masih hidup, ataukah terus dilarang sampai Nabi wafat? Syekh Utsaimin pernah membahas masalah ini dalam liqa bab al-maftuh. Beliau menyebutkan berkunyah dengan nama Abul Qasim, nama kunyah Rasulullah, tidak mengapa. Karena pendapat yang benar menurut beliau, larangan ini berlaku di zaman Rasul saat masih hidup. Namun yang lebih menenteramkan, kata para ulama, kalau bisa dihindari maka carilah opsi yang lain. Tidak menggabungkan julukan nama dengan julukan beliau akan lebih menenteramkan. Nah, itu yang paling menenteramkan. Cari opsi lain, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, menukar nama yang buruk dengan nama yang baik. Nah, ini yang harus kita lakukan jika memang nama anak-anak kita adalah bermakna buruk, bahkan nama-nama yang dilarang. Termasuk memberi nama anak, ya, memberi nama anak dengan nama-nama Allah yang tentunya hal itu dilarang. Seperti apa? Nama apa yang dilarang? Al-Aziz. Boleh? Boleh enggak? Yang boleh apa? Abdul Aziz. Ya, paham ini ya? Ini harus dipahami, banyak dijelaskan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengganti nama anak ini yang lebih menenteramkan jika nama anak-anak kita, ya, mengandung makna yang buruk, mengandung makna yang jelek, bahkan naudzubillah nama-nama yang diharamkan. Aisyah pernah berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yughayyirul ismal qabih. Nabi itu biasa mengganti, loh, sampai dikatakan gitu. Nabi itu biasa ganti nama sahabat-sahabatnya, ya. Yang sebelumnya nama yang jelek diganti dengan yang lebih bagus. Ibnu Umar juga berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anti jamilah. Rasul pernah mengganti nama Asiyah, bukan Aisyah, bukan Asiyah, tapi Asiyah atau Asiyah bisot. Asiyah artinya wanita yang suka bermaksiat. Diganti oleh Nabi dengan apa? Jamilah. Apa Jamilah? Nah, wong Jawa lah pun ngasih nama niki nggih, Jamilah. Ya, nek lanang Jamil, kan. Lha saestu. Ya itu. Juga mengganti nama yang lain. Ada yang diganti dengan Zainab, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Usamah pernah menyebutkan anna rajulan yuqalu lahu Asram. Ada seorang bernama Asram. Kana fin nafar alladzina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masmuk. Qala ana Asram. Beliau menyebutkan nama saya Asram.
qala bal anta Zur'ah. Sekarang namamu tak ganti menjadi Zur'ah karena Asrob itu terpotong. Nah, Nabi ganti dengan Zur'ah, tumbuh. Diganti itu biasa zaman dulu. Nama yang nggak bagus diganti. Ya, Ustaz lah angel saiki Ustaz kudu ngurus. Ya pokoknya ganti sih, nggak kudu gawe beras kuning ngono lho. Ya, nggak harus. Ya, ganti. Jika memang apa tadi? Namanya mengandung makna yang buruk. Bayangkan, ya. Asram. Apa tadi artinya? Terpotong. Nah, ini dihitung asram terpotong, bisa jadi terpotong rezeki, terpotong iki, sembarang. Ya, maka gantilah dengan tumbuh. Harapannya apa? Tumbuh ilmunya, ya, tumbuh usahanya dan lain sebagainya, hal-hal yang baik-baik semua. Termasuk ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami bahwa Hisham Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada orang-orang, mengabarkan ya bahwa Nabi SAW, ini Sa'id bin Musayyib, dia menceritakan kakeknya mendatangi Nabi dalam keadaan bersedih. Sekali lagi Sa'id bin Musayyib, dia menceritakan kepadaku, kata Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, dalam keadaan sedih, maka Nabi bertanya, siapa namamu? Namaku Hazn. Apa Hazn itu? Sedih. Nabi mengganti, bal anta Sahlah. Sekarang namamu adalah Sahl. Apa Sahl nih Pak? Apa Sahl? Gampang. Nabi mengganti nama-nama yang kurang pas dengan sesuatu yang mudah diingat, mudah, maknanya bagus, Sahl. Harapannya apa? Digampangno kabeh babakan urusane. Digampangkan urusannya, digampangkan rizkinya. Maka nggak apa-apa memberi nama anak dengan nama Sahl. Ya. Maka Kak, sekali lagi, dulu kemarin kita bahas, nama itu adalah sebuah doa. Orang yang jenenge Sahl itu biasanya lancar, Pak, gampang sekabehane. Lah kok bisa? Iya, ada doa dari orang tuanya, ada harapan dari orang tuanya, karena nama adalah sebuah doa. Ya. Ngono wong jenenge iku angel. Nah, iki ya wis wangil sembarang itu. Ini bukan dukun loh ya, dukun itu sate. Doa Pak, doa. Nama itu adalah sebuah doa. Makanya Nabi itu mengganti nama, biasa mengganti nama sahabat-sahabatnya. Jenenge Hazn, yaitu sedih tadi. Sedih. Nabi tanya sendiri, siapa namamu? Hazn, sedih. Ya. Dan ini mendatangi Nabi dalam keadaan sedih. Ganti oleh Nabi dengan apa? Sahl, gampang loh. Ini Bapak Ibu. Ibnu Battal mengatakan annal amra bitahsinil asma wa bitaghyiril ism ila ahsan minhu laisa alaihil wujub. Perintah untuk memperbagus nama, merubah nama menjadi lebih baik, ya, meskipun ini bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi sekali lagi ini adalah sebuah doa, harapan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya ketika ada nama yang kurang bagus, ganti. Saya punya murid itu namanya Robby Firly. Saestu, Mas sampean tak celuk Firly wae yo. Terus saya tak gitu kan. Saestu Robby Firly. Mosok ate ngabsen ngono. Tak ganti saiki Firly wae, enggak usah tambah ngarepe. Ya. Ya ini. Ya.
Ada lagi Robbi arinal haq. Saestu gak percaya. Ya. Ada dalam Al-Quran? Ya. Lu kan bagus Pak, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi delok sih maknane. Tapi tidak boleh memberi nama anak dengan apa? Rob. Nggak boleh, haram hukumnya. Maka ganti nggak apa-apa. Wong kita yang tahu maksudnya, tahu ilmunya. Jangan yang ngerti ilmunya meneng wae, sampaikan pada yang belum tahu. Karena orang memberi nama seperti ini bisa jadi belum tahu, kejahilan. Ya, ojo langsung ini jenenge anak kok sing haram. Mungkin beliau belum paham, maka sampaikan nasihat itu pelan-pelan. Ya. Kemudian yang ke-8, boleh memberi julukan kepada anak kecil dan seorang yang belum punya anak. Kunyah itu tidak hanya untuk yang sudah punya anak, bahkan yang belum punya anak boleh pakai kunyah. Ya, paham di sini? Ada yang masih bujang, boleh pakai kunyah. Ya, yang masih bujang-bujang boleh pakai kunyah. Abu Jahal, apa anaknya jenenge Jahal? Enggak kan? Tapi itu kunyah. Karena kejahilannya. Jadi kunyah itu enggak harus disematkan bagi yang sudah punya anak. Ya, Abu Ibrahim berarti anaknya Ibrahim. Tapi ini orang dua anak kemudian gaya kunyah, boleh enggak tadi? Boleh. Seperti Nabi pernah mengambil, ya Aba Umair, mada fa'alan Nuhair. Wahai Abu Umair. Umair ini saudaranya Anas. Mada fa'alan Nuhair. Apa yang terjadi dengan burung kecil? Mada fa'alan Nuhair. Ada apa dengan burung itu gitu. Dan yang lain dan lain sebagainya. Jadi tidak mengapa memberi kunyah julukan kepada orang yang belum punya anak. Atau jenengan punya kunyah meskipun belum punya anak. Yang terakhir, tidak memanggil seseorang dengan sebutan yang dibenci. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jika memang dia tidak suka dengan panggilan yang dibenci, ya jangan. Kami teringat guru kami itu gak senang dipanggil Tat. Ya, karena tat itu maknanya macam-macam Pak sambungannya. Beliau nggak mau, saestu. Ya, jangan ya itu juga pas manggil guru tat. Nah, ini kan kok ngapunten loh, saestu. Ini guru kami, beliau nggak mau dipanggil tat, itu nggak mau. Karena ngapunten, tat itu maknanya nopo tuh? Nggak ada kan? Lah kita manggil ustadz itu kan memuliakan. Benar? Apa artinya ustadz? Loh jenengan terus manggil tat. Ini kebiasaan sing kurang apik. Ya. Seperti nama yang terbaik apa? Dan nama paling baik gur dipanggil Dul. Ya saestu ini. Ayo hal-hal yang kurang baik kita ganti dengan yang lebih baik. Sing senengane nyingkat-nyingkat, ojo gampang seneng nyingkat. Kebiasaan yang kurang baik ini yang ada di sekitar kita, sembarang kalir pengennya praktis. Ini wong Indonesia pinter nyingkat rai. Askum, WRWB, SWT, SAW, apa nih? OTW ya. Sembarang kalir singkat kabeh. Ayolah sing wis ana artine sing apik, enggak usah disingkat. Wis apik maknane iku enggak usah disingkat maneh.
Apa meneh doa gitu loh. Salam iku lak doa, leres. Wis ora usah disingkat, ndongakno sing apik mawon. Mosok jenengan mlebu makur as ngono tok. Askum. Enggak usah, lengkapi ini doa. Nama yang terbaik panggil dengan nama yang Abdullah. Aja daldul. Ya. Atau dolah kadang subhanallah. Ya. Sekali lagi ini yang harus kita pahami, dan sekali nggak boleh memanggil seseorang dengan sebutan yang dibenci, ya. Nggak boleh memanggil orang dengan sesuatu yang dibenci, yang bikin emosi, ya. Apalagi sebutan tersebut menunjukkan aib. Dulu memang kadang Nabi menyebut seseorang bukan sebagai aib. Dia Nabi menyebut orang tersebut dengan panggilan sesuatu bukan sebagai aib tapi sebagai lakop, biar orang mudah mengenali. Ya. Nah, yang dilarang adalah ketika memanggil seseorang dengan apa? Tujuan sebagai menunjukkan aib seseorang. Enggak boleh. Ya, enggak boleh, apalagi ya kemudian itu sebagai bentuk melecehkan. Mohon maaf, contoh Pak Jenggol. Ada yang tujuannya memuliakan, ada yang tujuannya melecehkan. Pak Jenggol sedengan gawe kurban tahun ben. Ngono. Wah, lho saestu kula nate mireng ngoten niku. Saestu. Bener kami pernah mendengar ucapan itu gitu loh. Na'udzubillah, enggak boleh. Ya. Atau memanggil anak kita dengan sebutan-sebutan yang enggak pantas. Kadang ada orang tua yang enggak ngerti agama. Wis anake jenenge Wapik dipanggil dengan sebutan-sebutan yang enggak bener. Ya, maka orang tua seperti ini juga harus ngaji. Ya. Panggil anak-anak kita dengan yang baik-baik, menunjukkan kehormatan gitu loh. Bukan malah melecehkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang beberapa adab dalam memberi nama sang buah hati. Berilah nama yang baik, jangan sampai memberi nama yang buruk, apalagi nama-nama yang diharamkan. Bolehnya mengganti nama anak ya dengan nama-nama yang baik, karena Nabi dulu biasa mengganti nama sahabatnya yang kurang baik dengan nama-nama yang lebih baik, yang memiliki makna yang baik. Kayak itu. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Nggih, jangan ngilang ya. Oke. Yang pertama kan satu nama Nabi, tapi ada orang sekarang kan beri nama Nabi tapi versi bahasa Ibrani Ustaz. Jadi seperti Moses, Noah. Lalu yang kedua kan nama yang Nabi itu sebetulnya Rabbah yang Ustaz. Kalau yang artinya sama seperti itu Jawa atau Nggih. Bolehkah memberi nama anak dengan nama Nabi tapi versi bahasa Ibrani? Jangan menyulitkan diri dan jangan menjadikan seseorang memiliki don yang buruk ya dengan nama-nama yang tidak ma'ruf di kalangan umat Islam. Kalau ada nama yang sudah ma'ruf, kenapa pakai yang tidak ma'ruf? Ini yang perlu disampaikan. Berilah nama-nama Nabi yang sudah dikenal, yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Mono Al-Quran wis enek, opo wis ganti pedomane? Di Al-Quran sudah ada nama-nama Nabi yang disebutkan. Pakai itu saja, jauh lebih mudah dikenali. Ya, itu diantaranya. Jadi pakai nama Nabi yang sudah dikenali saja. Kalau pakai bahasa Ibrani, satu akan menyulitkan dirinya, dua menyulitkan tetangganya dalam memanggil. Bener nggak? Iya. Maka yang mudah Nabi memberi nama sahabatnya tadi apa? Sahal.
gampang. Apalagi tadi Jamilah. Kan sing gampang-gampang, sing ma'ruf di kalangan para sahabat. Nabi itu kalau coba kita lihat, ada nggak sahabat-sahabat Nabi yang diberi nama dengan nama Nabi dari bahasa Ibrani? Ada nggak? Nah, itu diantaranya. Yang kedua tadi gimana? Kan satu nama yang aku nanti kan artinya yang berhubungan Ustaz. Kalau nama yang memberikan sama kayak bejo, Nggih. Bolehkah memberi nama bejo? Boleh, sekali lagi boleh. Nama bejo. Ya. Meskipun sekali lagi tadi kita katakan pemberian nama apa tadi? Itu adalah bersifat makruh, lebih baik dihindari gitu loh. Kenapa? Karena tadi ketika dipanggil ya tidak ada, maka bermana apa? Tidak ada keberuntungan dan semisalnya. Ya, maka kalau bisa beri nama-nama yang kalau bisa diimbuh dengan kata hamba Allah yang apa? Bejo. Hamba Allah Abdul Aziz, hamba Allah yang Abdul. Itu diantaranya. Boleh insyaAllah. Tetapi sekali lagi itu kalau bisa ditambah ngoten insyaallah. Bejo. Ada lagi cekap ya? Cekap insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Dan mari kita terus menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita, karena ini adalah makanan rohani kita. Jasmani sedina ping telu, rohani ini seminggu ping nggak keluwen dah. Apunten lho, ini nggak keluwen dah. Nih jari ares iki nggak bahaya ta bagi kesehatan rohani ini. Hah? Jasmani wae sedina ping telu kok urung cemilane. Terus boten. Awak iku nek kurang nampak drodok Pak, terus tiyang Jawa Pak. Gawe mlaku wae rasane ngono kok ya tatang atine nanti mangan pirang-pirang dino. Enggak ndrodok ta. Ya, ayo didatangi. Ya, kalau bisa seminggu ping itu loh. Bisa lebih. Sedino ngambil jatah makan 2 kali lah gitu. Subuh sama maghrib. Wis Masya Allah jenengan kok lak seger. Sholat enteng, duha enteng, tahajud. Nah, nek gur seminggu pisan iku tahajud abot, duha abot, sholat 5 waktu abot. Nek bacaan imam dawa-dawa terus mboten. Nah, itu berarti rohani rada sekarat itu Pak. Ayo kita semangat ngaji, hadiri majelis-majelis ilmu. Di sini itu seminggu iso berkali-kali. Terus nggih. Berapa kali di sini? Garek nari panjenengan tatak karo kuat ora fisiki. Tapi untuk ngaji biasanya selalu ada alasan masyghul, sibuk, ora kober. Terus mboten. Tapi untuk urusan dunia dikober-kober nih. Untuk ngaji kurang koberi. Ayo dirubah nek kanggo ngaji kudu di koberne. Untuk urusan dunia yo sak kobere. Yo kudu kober juga. Tapi ibadah yo aja kalah karo dunyane. Jare terus prinsipin jenengan dunya karo akhirat kudu blegedes. Jare tiyang Jawa ngoten. Gur kanggo agama ini gur pirang menit ngoten ya. Ini sekedar pengingat bagi kita semuanya. Karena sekarang majelis ilmu rodok mulai redup. Kalah karo majelis napa?
Aja majelis ngopi, Pak. Nah, majelis ngopi ngobrol perkara iman, ndak kados ngoten niki. Insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.